Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Septiani, Bella Desinta, Ayub Alamsuri, dan Depri Vijaya Saputra. Kami akan membahas tentang konsep monogami dan poligami. Yang dibahas yaitu pengertian monogami dan poligami, dampak positif dan negatif monogami dan poligami, syarat poligami di Indonesia, dan solusinya. Itu yang pertama, pengertian poligami. Islam pada dasarnya berkonsep monogami dalam aturan pernikahan, tetapi memperbolehkan seseorang pria beristri lebih dari satu, yaitu atau poligami. Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga 4 orang istri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Poligami dalam Islam, baik dalam hukum maupun praktiknya, diterapkan secara bervariasi di tiap-tiap negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Indonesia terdapat hukum yang memperketat aturan poligami untuk pegawai negeri dan sedang dalam wacana untuk diperlakukan kepada publik secara umum. Tunisia dan Turki adalah contoh negara Islam yang tidak memperbolehkan poligami. Kemudian monogami. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal atau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Asas penting lain yang dianut sistem undang-undang perkawinan Islam di dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Namun demikian, tidak sama dengan sistem hukum lain, katakanlah hukum barat yang melarang poligami secara mutlak. Hukum Islam, termasuk hukum yang bentuk perundang-undangannya, memberi kemungkinan atau tempatnya memperoleh poligami bagi orang tertentu dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan syarat yang dimaksud ialah bahwa poligami dilakukan harus sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis, dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang. Dampak positif dan negatif poligami. Dampak positifnya, poligami menekan banyaknya prostitusi. Poligami akan kemungkinan wanita mendapatkan haknya akan cinta dari suami dan hak menjadi ibu yang mungkin tidak akan terlaksana karena sistem monogami. Poligami akan mengurangi kepercayaan yang tidak terhitung banyaknya. Poligami akan memperbaiki masa depan anak-anak karena kelahirannya diakui oleh masyarakat dan negara. Kemudian dampak negatifnya, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan, dan saling cemburu. Kemudian kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun tidak mustahil satu saat akan mengalami kebangkrutan. Dampak positif dan negatif monogami. Sedangkan dari sisi monogami tidak terlalu banyak dampak yang disebabkan karena hampir seluruh pasangan yang melakukan monogami. Tapi jika disinggung dengan hal-hal yang berkaitan monogami, bisa juga menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Syarat poligami di Indonesia. Suami mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu harus memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri lainnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Solusinya, yang pertama, ketakutan terhadap suami memungkinkan menikah lagi dengan wanita lain tidak memecahkan masalah, namun yang seharusnya dilakukan istri adalah melakukan hal-hal yang bisa mengekalkan cinta dan keakraban di antara mereka, serta perasaan istri terhadap hak suami. Kemudian yang kedua, pernikahan laki-laki
Dengan istri kedua memiliki tujuan beda-beda tergantung pada orangnya dan kondisinya, atau justru itu merupakan solusi suatu permasalahan sehingga istrinya memunculkan ide-ide tersebut. Ketika menikah lebih dari satu istri tidak berarti suami telah melakukan suatu keharaman atau yang makruh, tetapi dia hanya melakukan suatu yang mubah atau mustahab, sehingga yang harus dipikirkan adalah bagaimana kehidupan sesudah menikah lagi nanti. Keempat, kebanyakan suami yang menikah dengan wanita lain disebabkan oleh istri mereka sendiri, yaitu karena suami ditelantarkan, tidak dihormati dan tidak dihargai, serta tidak diberi sesuatu yang Allah halalkan untuk dengan senang hati. Tidak ragu lagi, dalam kehidupan ini seorang manusia akan mencari sesuatu yang membuatnya tentram dan bahagia. Jika dia mendapatkan itu semua dari istri pertamanya, untuk apa dia menikah lagi? Kelima, kami ingatkan dengan suatu perkara yang sering diremehkan namun sebenarnya sangat penting, yaitu jangan sampai tercium dari Anda kecuali bau yang paling wangi atau minimal tidak bau, dan jangan sampai matanya melihat hal yang tidak sedap dipandang. Yang keenam, yang terakhir adalah akhlak dan pergaulan yang baik. Sesungguhnya akhlak yang baik adalah faktor kesuksesan di dunia dan akhirat. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.